Halo guys, kembali lagi di channel Exit. Gimana kabarnya? Pasti baiklah ya. Kali ini, saya akan mengungkap fakta menarik tentang Sergei Krikalev. Siapakah dia? Mari kita bahas tuntas di video ini. Jangan lupa subscribe dulu ya Jess. Oke, tanpa banyak cincong, kita langsung aja ke pembahasannya. Pecinta astronomi dan ruang angkasa mungkin tak asing dengan Sergei Krikalev. Sergei Krikalev lahir pada tahun 27 Agustus tahun 1958. Ia adalah kosmonaut yang memiliki julukan orang Uni Soviet terakhir di dunia. Mengapa? Usut punya usut, ketika Uni Soviet dibubarkan pada tahun 1991 dan pecah menjadi 15 negara, ia masih berada di ruang angkasa. Karena hal itu pula, ia sempat terdampar dan tak bisa pulang ke bumi. Kisah Krikalev itu kelak diangkat dalam film dokumenter berjudul Out of the Present yang disutradarai Andrei Ujica pada tahun 1996. Dan inilah kisah terlantarnya Sergei Krikalev di luar angkasa, ruang yang hampa akan gravitasi dan udara. Perjalanan Krikalev keluar angkasa awalnya adalah untuk mengungkap pengetahuan di antariksa. Namun, ia mengalami yang lebih jauh dari itu. Krikalev disebut menjadi saksi bagaimana kejatuhan masa ruang angkasa dan akhir konflik ideologi di Perang Dingin Uni Soviet dan Amerika Serikat. Ia berusia 33 tahun saat menjadi kosmonaut. Kosmonaut adalah sebutan bagi astronaut yang dilatih dan disertifikasi oleh agen ruang angkasa Uni Soviet kini Rusia. Awalnya, misi ruang angkasa Krikalev berdurasi 5 bulan. Ia dikirim dari Soviet Baikonur Cosmodrome, yang lokasinya kelak masuk kawasan Kazakhstan, ke stasiun ruang angkasa Mir. Sebagai seorang insinyur penerbangan, Krikalev terdorong ikut misi ruang angkasa, di samping terdorong cita-cita, sejak kecil menjadi seorang astronot. Sayangnya, ia tak mendapat pelatihan yang mempersiapkan, agar dirinya bisa bertahan hidup lebih lama, dari 5 bulan. Tahu-tahu, kejadian kudeta Uni Soviet terjadi. Di luar angkasa, ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun satu hal yang ia tangkap yaitu, pemerintah Uni Soviet tak bisa membawanya pulang. Pihak pemerintah justru minta Krikalev agar bertahan sedikit lebih lama di luar angkasa. Mereka bilang ini berat buat saya, sebab tidak bagus untuk kesehatan saya. Namun, negara sedang kesulitan, jadi kesempatan penghematan uang pasti jadi prioritas utama, kata Krikalev pada Discover Magazine. Pada saat itu, keadaan keuangan Rusia sedang kolaps. Pemerintah sampai menjual berbagai peralatan ruang angkasa yang dimiliki, seperti kursi roket hingga stasiun ruang angkasa Mir sendiri. Lantas, bagaimana cara Krikalev bisa pulang ke bumi? Dengan keadaan yang semakin menekan, ia menimbang berbagai kemungkinan yang bisa membuatnya pulang ke bumi. Salah satunya adalah menggunakan kapsul Raduga. Kapsul itu secara spesifik didesain untuk kembali ke bumi. Namun, lagi-lagi ia memikirkan nasib stasiun ruang angkasa Mir yang akan terbengkalai jika ditinggalkan. Pada 25 Maret tahun 1992, Krikalev mendapat berita gembira. Dia bisa kembali ke bumi setelah 10 bulan berada di luar angkasa dan 5.000 kali mengelilingi bumi. Kepulangan Sergei Krikalev terjadi usai Jerman membayar $24 juta untuk membelikan tiket bagi penggantinya, Klaus Dietrich. Setibanya di bumi, ia terlihat masih menggunakan pakaian ruang angkasa yang bertuliskan USSR dan patch bendera Uni Soviet. Wajahnya pucat dan berkeringat, serta tak mampu berdiri tegak, kisah miris yang berakhir manis. Lantaran 2 tahun kemudian, Krikalev diangkat menjadi pahlawan Rusia. Tidak hanya itu, ia kembali bertugas keluar angkasa dan meraih banyak pencapaian. Salah satunya yaitu, kosmonaut Rusia pertama yang terbang di Shuttle NASA milik Amerika Serikat, dan orang pertama yang merasakan pengalaman di International Space Station. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.